Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Petani Kampung. Untuk video kali ini saya akan berbagi tips tentang cara menghemat pupuk kimia yang harganya sekarang ini sangat mahal, sahabat-sahabat petani semua. Dan ini bisa menekan pemakaian pupuk kimia hingga mencapai 50%. Namun untuk tanaman ini masih sangat bagus dalam merangsang pertumbuhan. Nah, simak terus videonya untuk sahabat-sahabat petani semua agar bisa mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat dan lebih bagus, lalu hemat biaya. Di sini saya sudah menyiapkan, ini merupakan pupuk kandang dari kohe ayam yang sudah saya rendam selama 4 hari. Nah, dan ini hasilnya seperti ini. Nah, untuk volume pupuk kandangnya ataupun jumlah yang saya rendam ini sekitar 1/5 dari wadah. Nah, lalu diamkan dan setiap hari ini diaduk sehingga ini bisa airnya itu ini bisa menjadi sebuah ekstra pupuk organik yang sangat bagus sekali sahabat-sahabat petani semua dalam melakukan pemupukan untuk tanaman cabai ataupun berbagai jenis tanaman. Nah, namun untuk penggunaan pupuk organik sahabat-sahabat petani semua berbeda sekali cara kerjanya dengan pupuk kimia. Nah, untuk pupuk organik ini cara bekerjanya itu lambat, namun ini sangat penting diaplikasikan ke tanaman karena tanpa menggunakan pupuk organik ataupun pupuk kandang maka si pertumbuhan untuk tanaman pun ini kurang bagus. Nah, kelebihan dari pupuk organik ini memiliki daya asupan makanan yang banyak sehingga si tanaman bisa bertahan lama jika kita mengaplikasikan pupuk kandang, baik itu secara pupuk kandang dasar ataupun pupuk kandang yang akan saya aplikasikan secara kocor. Nah, maka dari itu sahabat-sahabat petani semua, mengaplikasikan pupuk kandang itu sangat bagus sekali untuk tanaman. Namun dari beberapa keunggulan yang dimiliki oleh pupuk kandang, baik itu pupuk makro ataupun pupuk mikro yang terkandung di dalam pupuk kandang, kekurangannya salah satu adalah reaksi yang dihasilkan dari pupuk kandang tersebut ini lumayan agak lambat, tidak seperti dengan reaksi yang dihasilkan dari pupuk kimia. Nah, untuk pupuk sahabat-sahabat petani semua, pupuknya itu minimal harus difermentasi dahulu. Kita menyiapkan pupuk dengan menggunakan dekomposer, baik itu M4 ataupun M21 atau trichoderma, itu untuk mematangkan pupuk yang masih mentah. Dan saya sudah menyiapkan beberapa bulan yang lalu untuk stok pemupukan pupuk organik yang akan saya aplikasikan dengan pupuk kimia. Nah, lalu untuk yang kedua, di sini saya sudah menyiapkan satu wadah lagi sahabat-sahabat petani semua. Dan ini kita hanya isi dengan air biasa
kapasitas dari wadah yang ini memiliki kapasitas sekitar 10 liter, sahabat-sahabat petani semua. Nah, untuk NPK saya menggunakan sekitar 100 gram untuk per 10 liter air. Nah, sahabat-sahabat petani semua, dari kapasitas 10 liter air ini dicampur dengan pupuk kimia sebanyak 100 gram. Nah, dan ini kita larutkan sampai si pupuk kimia ini benar-benar larut dalam air. Nah, lalu untuk cairan pupuk kandang, sahabat-sahabat petani semua, ini diisi dengan pupuk kandang 1/5, lalu ditambahkan air, namun airnya hanya sekitar 5 literan, sahabat-sahabat petani semua. Nanti dari pupuk kandang ini kita akan campur ke pupuk kimia. Nah, untuk kapasitas sahabat-sahabat petani semua, dari 10 liter air ini cukup untuk diaplikasikan ke tanaman sekitar 100 tanaman. Jadi hanya menggunakan 100 ml per pokok tanaman. Namun untuk hasil, sahabat-sahabat petani semua, ini hasilnya sangat bagus sekali dengan mengaplikasikan dua jenis pupuk antara pupuk kandang organik dan pupuk kimia. Lalu untuk reaksi yang dihasilkan ini sangat cepat juga, sahabat-sahabat petani semua, karena dari reaksi pupuk kimianya. Lalu untuk stok makanan yang agak lamanya ataupun slow release-nya ini dari pupuk organik. Jadi dengan perpaduan dua pupuk organik dan pupuk kimia, ini bisa kita aplikasikan ke tanaman, namun dengan hasil yang tetap bagus. Di samping itu, yang paling penting adalah kita bisa menekan biaya untuk pembelian ataupun pengeluaran pupuk kimia. Nah, lalu untuk sahabat-sahabat petani semua, mungkin ada yang ingin Lalu untuk sahabat-sahabat petani semua, mungkin ada yang kepikiran bagaimana caranya kalau menggunakan drum yang 200 liter. Nah, untuk kapasitas drum yang 200 liter, sahabat-sahabat petani semua bisa melakukan perendaman pupuk kandang terlebih dahulu sekitar 4-7 hari. Untuk jumlah pupuknya, pupuk organiknya, sahabat-sahabat petani semua bisa menambahkan 1/5 dari drum yang 200 liter air, lalu ditambahkan dengan 50 liter air. Nah, itu diaduk terus, sahabat-sahabat petani semua, sampai benar-benar tercampur ataupun si pupuknya ini larut, walaupun tidak 100% larut, karena pupuk organik ini dari kohe ayam tidak akan hancur seperti pupuk kimia. Lalu untuk volume ataupun pupuk kimia yang kita butuhkan untuk 200 liter air, ini cukup menggunakan 2 kg saja. Nah, dan untuk kapasitasnya, sahabat-sahabat petani semua, dari 200 liter air tersebut itu untuk 2000 tanaman. Jadi secara hitung-hitungannya kita hanya membutuhkan pupuk kimia 1 kg untuk 1000 tanaman. Nah, mungkin hanya itu, sahabat-sahabat petani semua, untuk video kali ini dalam melakukan perawatan ataupun melakukan pemupukan dengan cara yang hemat, namun hasilnya ini
masih tetap sangat bagus. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jenis pupuk kandang ini bisa menggunakan beberapa jenis pupuk kandang, yaitu diantaranya adalah pupuk kandang dari kohe ayam, lalu kohe kambing ataupun kohe sapi. Ini bisa diaplikasikan ataupun bisa digunakan sebagai pupuk organik. Nah, lalu untuk jenis pupuk kimianya kita menyesuaikan untuk lalu untuk pupuk kimia kita menggunakan